Hari ini aku masak lodeh kacang ya. Ini lodeh kacang, teman-teman. Mantap. Ini teman-teman ya, lodeh kacang. Taruh ini namanya udang gulung. Ini ya, teman-teman. Tuh masakanku hari ini. Lodeh kacang, teman-teman. Ini teman-teman bisa makan pakai lontong ya. Bisa makan pakai bubur. Bisa makan pakai nasi. Oh, mantap. Ya. Teman-teman, ini gini. Ini isinya kacang ya, teman-teman. Tuh ada kacang panjang, ada wortel, ada kubis ya. Tak kasih ayam suwir sedikit sama deli ya. Ini deli, kacang deli ya, teman-teman. Tuh. Delinya sudah digoreng. Nah, tak kasih ayam suwir sedikit. Tuh. Ya mantep ini, teman-teman ya. Ini bisa teman-teman makan pakai bubur bisa. Nah, ini pakai kubis ya, kubis itu cuma dikit. Tuh, ini mantap. Kubis, kacang, wortel ya, teman-teman. Wortel ini paling keras kalau teman-teman masak wortel duluan ya, teman-teman. Ini ya. Kalau teman-teman masak wortel, wortel ini kan paling keras. Jadi teman-teman bawang merah, bawang putih dulu, setelah itu wortel dulu ya. Kalau wortelnya sudah agak empuk ya, teman-teman. Kalau takut gosong kasih air dikit ya. Nah, setelah teman-teman empuk, teman-teman baru kasih kacangnya. Baru dikasih bumbu ya. Tadi aku kasih Maggi 1 biji. Terus sudah mendidih, masukin santan-santan ya, teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau pakai santan, pakai kara bisa. Ya, teman-teman. Aku pakai santan, tapi santan bubuk karena kemarin aku cari kara-kara lagi langka, teman-teman. Sekarang kelapa lagi susah. Sehingga aku pakai santan, tapi santan bubuk, kelapa bubuk ya, teman-teman. Ini gini. Ini wangi banget ini, sudah. Ya. Mantap. Oh, wangi. Ya, teman-teman, kalau memang nggak ada kacang ya bisa pakai apa namanya? Buncis ya, bisa pakai buncis, teman-teman. Ya. Aku nggak ada buncis, aku belum belanja, nanti mau keluar belanja. Jadi aku adanya kacang sama wortel. Ya udah, pakai kacang, wortel, sedikit kubis. Dia ada kubisnya tuh ya, teman-teman. Tuh ada kacang deli itu kubis. Kayak gitu. Jadi seadanya di rumah aja. Karena aku kan memang belum belanja. Kemarin mau belanja tukang sayurnya, teman-teman tutup. Aku nggak bisa ke pasar, jadi aku kan belanja sekalian lewat tukang sayur. Tukang sayurnya tutup, jadi nggak bisa belanja. Kayak gini ya seadanya, yang ada di kulkas saja aku masak. Kayak gitu ya, teman-teman. Yang penting teman-teman tahu ya. Ini namanya sayur kacang. Ini teman-teman orang bilang lodeh ya. Kalau orang Jawa itu bilang lodeh. Teman-teman bisa makan pakai lontong ya. Nah, lontong bisa pakai nasi, bisa pakai bubur, bisa. Kalau teman-teman yang pakai bubur, kalau lagi sakit, ini kacangnya dipotong kecil-kecil ya, wortelnya dipotong kecil-kecil. Kalau untuk anak kecil, dulu anakku kecil tuh begitu, teman-teman, ngemel dia. Ya, enak dia. Kacangnya harus dipotong lembut-lembut kecil-kecil karena anak kecil ya. Wortelnya juga dipotong kecil-kecil, lembut tipis-tipis, jadi nggak usah ngejus. Nggak usah jus ya, teman-teman, kayak gitu. Nggak usah blender ya. Dia seger, enak. Nah, yang ini adalah udang gulung. Tadi aku goreng wangi banget, aku bilang, mama goreng ikan enggak? Oh, goreng udang gulung. Jadi aku goreng. Ini teman-teman, aku beli jadi, suamiku yang beli di Shopee, aku potong-potong sendiri. Terus tak goreng kayak gitu. Udah makan tadi 2 biji. Gorengin tadi anakku bilang, "Mama." Ya wes, dikira goreng ikan. Dia mau pergi tadi sudah sarapan bubur, pergi. Tas pergi bawa mobil keluar. Sebentar. Nah, anak muda. Gini ya, teman-teman. Mantap ini dua masakan ini. Masih mantap ya, teman-teman. Tuh.
Ini adalah kacang karo wortel ya, karo kubis. Nih, namanya oblo-oblo, orang bilang lodeh, ada yang bilang oblo-oblo. Kalau di kampungku namanya oblo-oblo, di sini lodeh ya. Ini bisa pakai lontong, teman-teman. Kalau lebaran bisa pakai nasi putih monggo aja. Ya wis ngene. Mantep, enak, leker, eten ya teman-teman semuanya. Tuh, ini sekarang yang masih pada viral kemarin itu ya teman-teman. Di TikTok itu aduh orang rame banget teman-teman ya. Lagi pada membicarakan KPR ya teman-teman. Kalau teman-teman KPR ya aku saranin ya teman-teman, KPR teman-teman harus cari rumah yang pada posisi dekat kerja teman-teman. Jangan teman-teman beli rumah yang jauh dari kerja ya, dari pekerjaan maksudnya teman-teman. Jangan karena teman-teman oh cicilannya murah, misalnya 1 juta 2 juta murah tapi itu jauh dari kerjaan, nanti sia-sia teman-teman nyicil, teman-teman tetap kos di Jakarta, sama aja bohong ya teman-teman. Kemarin ada temen ya, temen suamiku tuh nyari rumah teman-teman, sudah muter-muter, dia nggak mau jauh-jauh karena anaknya kan cewek kerja, anaknya tuh cewek kerja teman-teman, kerja di Jakarta di kayak klinik-klinik gitu loh teman-teman ya, kayak kedokteran lah, klinik-klinik gitu, nggak tahu bagian apa ya, kayak bagian laboratorium kayak gitu kan. Berangkat pagi, kalau kedokteran itu namanya laboratorium kan pasti pagi karena kan orang cek-cek darah kayak gitu loh teman-teman. Nah itu akhirnya dia tanya-tanya, sudah di sana, oh di sana jauh, di sini jauh tuh, dia ngontrakan sebulan 2 juta. Aku kasih tahu, daripada kamu ngontrak sebulan 2 juta itu kan milik yang punya, sudah kamu beli aja nyicil. Dia hitung-hitung nyicil cuma 4 juta kan, hidup-hidup kamu ngontrak 2 juta mampu, nyicil 2 juta kan juga mampu teman-teman. Akhirnya dia tambahi 2 juta karena bapaknya kan kerja, maknya kerja, dianya kerja, anaknya kerja atas nama anaknya, ya sudah nyicil tiap bulan 4 juta. Tapi kan deket, nggak jauh-jauh. Dia ditawarin temennya juga nyicil di mana gitu 1 juta, tapi kan jauh. Buat apa jauh-jauh, kamu kerjanya di sini, datang harus pagi kayak gitu, sama aja bohong. Kalau di sana kamu punya rumah, datang pagi, kamu kos juga di Jakarta, ya sama aja kayak gitu teman-teman. Jadi beda sedikit ya teman-teman, nambah sedikit teman-teman kan deket gitu, karena ongkos perjalanan juga, bensin, kalau bawa motor mobil kan tetap juga beli bensin ya kan. Teman-teman harus hitung, jangan oh murah jauh, tapi kan jauh teman-teman, bensinnya berapa, waktunya, tenaganya ya teman-teman. Mungkin sekarang masih muda, nanti akhirnya ya mangkrak juga di sana kayak gitu. Jangan sampai kita ini beli rumah 2 kali ya teman-teman. Ada orang begitu, beli rumah 2 kali, di sono dijual juga nggak laku, dikontrakin nggak laku, akhirnya juga beli lagi, nyicil lagi di Jakarta, akhirnya 2 cicilan kan tambah berat kayak gitu. Jadi meskipun KPR teman-teman harus dipikir ya, jadi jangan, harus dianalisa lah teman-teman kayak gitu. Jangan kita KPR nih bang, lah KPR kamu kan bayar kayak gitu. Teman-teman harus dianalisa dulu ya kalau beli. Itu beda sedikit memang, kalau di Jakarta kan memang agak mahal, cicilannya beda. Kalau di kampung cicilannya misalnya 1 juta 2 juta, kalau di Jakarta cicilan 4 juta, tapi kan teman-teman sanggup. Kalau gaji 8 juta apa 10 juta, cicilan 4 juta kan sanggup, kan deket kayak gitu. Setelah itu teman-teman harus pikir, oh iya hemat bensin, hemat waktu untuk istirahat. Jangan seharian kita pakai untuk di jalan teman-teman ya,
Kalau ya teman-teman yang nggak kerja ya nggak apa-apa di rumah ya, istri-istri yang nggak kerja, tapi kan lakinya kerja, anaknya kerja, kasihan mereka di perjalanan ya teman-teman, kayak gitu. Itulah teman-teman harus dipikirkan. Aku gitu teman-teman, aku banyak yang nawarin rumah murah-murah waktu itu di pelosok sana, temanku suamiku ditawarin sama orang banknya malah. Jadi orang bank itu bilang, "Pak, beli di sana." No, no, murah begini begitu, sampean kamu jual sekian. Oh enggak ah, aku kan dagang waktu itu, aku dagang teman-teman. Jadi aku dagang di Keramat Jati situ deket, sehingga kan pagi aku harus sudah keluar, nggak bisa, nggak keburu, sudahlah. Akhirnya aku beli di sini, gitu teman-teman. Ya, utang-utang bank tetap aku beli yang deket gitu. Aku kan berpikir efisien waktu ya teman-teman, efisien tenaga gitu. Karena kan kita harus pikirkan itu bukan untuk satu kali dua kali, bukan untuk apa namanya teman-teman, rumah itu bukan wah untuk hebat-hebatan, wah aku punya rumah loh di sana, untuk hebat-hebatan, bukan begitu teman-teman. Ya kita rumah kan untuk kita tinggalin untuk selamanya ya. Jadi rumah itu untuk selamanya, bukan untuk hebat-hebatan, untuk mamer-mamer kayak gitu, bukan ya teman-teman. Kalau di kampung pelosok-pelosok kita jauh ya, waktu, tenaga, bensin ya kan teman-teman. Kalau orang kerja ya, kecuali nggak kerja, kalau nggak kerja mah bebas. Kalau kita sudah pensiun nggak kerja ya kita nyari di kampung ya teman-teman, nanam bayam kayak nanam apa kayak ya, jadi petani ya toh gitu. Kalau masih kerja di Jakarta ya kita cari rumah di Jakarta. Aku banyak yang nawarin tuh teman-teman, murah tuh di kampung, banyak yang nawarin. Aku nggak mau, kan aku kerja di Jakarta kayak gitu ya teman-teman. Jadi efisien waktu, efisien tenaga, efisien bensin. Aku dulu ditawarin di kampung dulu teman-teman, deket deket kakakku ya, di daerah Purwokerto itu loh teman-teman. Kakakku kan tinggal di Purwokerto, itu depan rumah kakakku itu sawah. Nah sawah itu waktu itu mau dijual teman-teman, murah teman-teman. Nah ya itu, terus akhirnya aku bilang enggak, aku kan tinggal di Jakarta, suamiku kerja di Jakarta, anakku sekolah di Jakarta, jadi aku pilih beli di Jakarta gitu. Sekarang sudah laku teman-teman, dibangun rumah bagus banget. Kemarin waktu aku lebaran tahun lalu ya teman-teman, aku pulang itu teman-teman, rumahnya sudah dibangun, sudah dibeli orang, jadi sudah dibangun bagus. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Aku kan analisa ya teman-teman, supaya kita ini tidak sia-sia apa namanya duit kita ya. Itu pengalamanku, pengalaman teman-temanku tuh begitu. Ada yang orang beli murah di jauh di mana, daerah Cibubur ya, padahal dia kerjanya dagangnya di sini teman-teman, akhirnya di sono mangkrak ya. Dia sehari 2 hari kuat, 3 hari macet-macetan, setengah hari baru sampai di toko ya, berantakan tokonya teman-teman. Nanti pulang setengah hari, istirahat, besok gitu lagi, 1 kali 2 kali kuat, lama-lama ditinggal dia. Dia akhirnya beli lagi deket sini, deket Keramat Jati situ, karena dagang ikan Keramat Jati kayak gitu teman-teman ya. Jadi akhirnya malah di sono terlunta-lunta, mangkrak, nggak kepake, dijual nggak laku, dikontrakin orang nggak laku, jadi beban ya teman-teman. Properti itu kalau nggak laku tuh jadi beban teman-teman, makanya harus di dalam kota, di tengah kota ya teman-teman, kayak gitu. Itu sih pengalaman itu juga teman-teman. Dulu kan ditawari deket-deket dia nggak mau, akhirnya beli jauh-jauh, dengerin orang itu kan suka gimana ya, budaya kita ini teman-teman, suka dengerin orang
Ya bukannya kita analisa, pikir-pikir dulu, tapi nggak dengerin orang. Nggak dengerin orang ya kamu boncrot, ya kan. Orang budaya kita itu budaya dengerin orang, jadi repot. Kita nggak usah dengerin orang, teman-teman ya. Ngapain dengerin orang? Orang nggak ikut nyicil, gitu. Yang nyicil duit kan kita, ya kan teman-teman. Yang nyicil kalau kita KPR, kita punya kredit, yang nyicil bank emang orang, enggak, kita yang nyicil. Kayak gitu, ngapain kita dengerin orang? Tuh ya teman-teman. Jadi ya itulah teman-teman. Kita harus pelajari dulu semuanya, ya efisien waktu, efisien uang, ya efisien tenaga. Manusia itu kan tenaganya terbatas, teman-teman. Umur itu kan nambah, bukan kurang, ya kan. Sekarang misalnya teman-teman umur 30, nanti tahun depan 31, 5 tahun lagi 2030 teman-teman sudah 35, ya kan. Kayak gitu. Umur kan nambah, bukan kurang. Waktu juga makin sempit, ya kan. Waktu untuk kerja sekian jam, istirahat sekian jam, ini sekian jam. Kayak gitu teman-teman semuanya, ya. Nah itulah teman-teman. Itu ada paket. Sebentar ya teman-teman. Nih lah, aku kembali lagi. Ini sayur kacang nih ya. Sama ini udang gulung. Gitu ya teman-teman. Itu dulu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman semua.